Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kelompok 3 akan menjelaskan materi pemahaman sebagai capaian belajar understanding by design pada bagian mampu menerapkan dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari Isra Azizah, Mahmuda Aqidatul Izzati, Mutia Rahmawati, dan Laras Triandini. Berikut telah kami lampirkan tata cara diskusi penugasan perancangan dan pengembangan kurikulum topik 3. Menurut Isra Azizah, implementasi understanding by design sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Di Indonesia, understanding by design sudah mulai diterapkan, yaitu dalam kurikulum Merdeka. Dengan menerapkan understanding by design dalam pembelajarannya, dapat menekankan keterlibatan siswa sebagai partisipan dan pusat pembelajaran, karena pemahaman menjadi hal yang sangat penting dan menjadi kunci utama keberhasilan. Hasil yang diharapkan dalam kerangka understanding by design adalah memfokuskan pembelajaran pada pemahaman peserta didik. Untuk dapat meningkatkan keaktifan peserta didik, guru dapat melakukannya dengan melibatkan peserta didik secara langsung, baik secara individual maupun kelompok. Contoh konkretnya, pada saat pembelajaran seni budaya materi seni rupa, guru menjelaskan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Siswa diminta untuk menerapkan teknik yang sudah dipelajari pada masing-masing karyanya. Menurut Mahmuda Aqidatul Izzati, salah satu ciri khas understanding by design lainnya yaitu kerangka ini mengharuskan agar tujuan pembelajaran harus mengarahkan siswa memahami gagasan-gagasan utama terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Understanding by design mengembangkan pandangan beragam tentang bagaimana membuat pemahaman meningkat melalui 6 sisi dari konsep, yaitu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Aspek menerapkan menekankan kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi baru dan beragam. Ini mencerminkan pemahaman mendalam yang memungkinkan siswa untuk mengadaptasi pembelajaran dalam konteks yang berbeda, bukan sekadar mengingat atau mengulang informasi. Contoh konkretnya, ketika diajarkan materi seni rupa, maka siswa tidak hanya dapat memahami materi teori saja, tetapi juga dapat mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari, seperti membuat lukisan di kanvas ataupun membuat mural atau lukisan dinding. Menurut Mutia Rahmawati, dalam kerangka kerja understanding by design, aspek menerapkan menekankan kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi baru dan beragam. Ini mencerminkan pemahaman mendalam yang memungkinkan siswa untuk mengadaptasi pembelajaran mereka dalam konteks yang berbeda, bukan sekadar mengingat atau mengulang informasi. Ketika siswa dapat menerapkan dalam konteks understanding by design, mereka dapat memecahkan masalah, menggunakan keterampilan, menyesuaikan pengetahuan, dan menerapkan dalam konteks nyata. Contoh konkretnya, dalam materi musik, siswa dapat memahami konsep musik populer, mengidentifikasi jenis alat musik populer, mengaplikasikan teknik bernyanyi dan memainkan alat musik populer, serta mempraktikkan bernyanyi lagu populer dan memainkan alat musik populer dengan teknik yang baik dan benar. Menurut Laras Triandini, pada understanding by design, pembelajaran dan pemahaman menjadi fokus utama yang dituju. Aspek menerapkan dalam understanding by design dengan bukti secara efektif menggunakan dan menyesuaikan apa yang peserta didik ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata, atau peserta didik dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori dan petunjuk prosedur. Bentuk kemampuan menerapkan ini menjadi aspek pemahaman siswa yang menunjukkan kualitas berpikir secara efektif, termasuk kemampuan untuk membangun, membuat, menciptakan, melakukan, memproduksi, memecahkan, dan menilai. Contoh konkretnya, siswa dapat menganalisis musik daerah dari berbagai daerah dan mempraktekkannya. Mereka juga dapat memahami pengertian, teknik, dan macam-macam seni rupa 2 dimensi. Rangkuman keseluruhan, understanding by design adalah sebuah kerangka yang dikembangkan untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar. Understanding by design mengembangkan pandangan beragam tentang bagaimana membuat pemahaman meningkat melalui 6 sisi dari konsep, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan,
mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu empati, memiliki pengetahuan diri. Aspek menerapkan termasuk salah satu dari 6 aspek pemahaman understanding by design. Aspek menerapkan menekankan kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi baru dan beragam. Ini mencerminkan pemahaman mendalam yang memungkinkan siswa untuk mengadaptasi pembelajaran mereka dalam konteks yang berbeda, bukan sekadar mengingat atau mengulang informasi. Contoh dari aspek menerapkan pada pembelajaran seni budaya yaitu ketika diajarkan materi seni rupa, mereka tidak hanya dapat memahami teori saja, tetapi juga dapat mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari, seperti membuat lukisan di kanvas ataupun membuat mural. Contoh konkret dalam materi musik, siswa dapat memahami konsep musik populer, mengidentifikasi jenis alat musik populer, mengaplikasikan teknik bernyanyi dan memainkan alat musik populer, mempraktikkan bernyanyi lagu populer, dan memainkan alat musik populer dengan teknik yang baik dan benar di depan kelas secara berkelompok. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar tentang musik secara teori, tetapi juga menerapkan pembelajaran mereka melalui kegiatan yang autentik dan relevan, mengembangkan keterampilan praktis, dan memahami konteks budaya musik. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih telah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa.